Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Megawati Soekarno Putri mengaku hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja. Itu disampaikannya dalam acara pertemuan dengan seluruh gubernur se-Indonesia di Jakarta 5 Agustus lalu. Apa kita bisa percaya dengan pernyataan Mega itu? Saya sih tidak. Terlalu banyak data yang menunjukkan hubungan kedua orang ini sama sekali tidak bisa masuk kategori baik-baik saja. Kategori buruk saja mungkin sudah berlebihan, karena hubungan dua pemimpin Indonesia itu sudah berada di titik yang sangat rendah. Pernyataan Megawati sendiri sebenarnya menunjukkan ketidakakuran itu. Di satu sisi dia bilang hubungan mereka baik-baik saja, tapi di sisi lain dia menyudutkan Jokowi. Jadi Megawati bilang dia mendengar banyak yang menyoroti hubungannya dengan Jokowi. Saya sama presiden baik-baik saja, emangnya kenapa? Ujarnya. Tapi di kalimat berikutnya dia bilang, apa karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode? Atau karena saya tidak mau memperpanjang? Loh, saya tahu hukum kok. Megawati menilai keinginan memperpanjang masa jabatan presiden melanggar konstitusi. Ia pun mengajak ahli hukum yang datang di acara tersebut untuk mengangkat tangan bila setuju dengan perkataannya itu. Kutipan pernyataan Megawati itu secara jelas menunjukkan bahwa dia ingin membangun kesan bahwa Megawati tidak bisa bersahabat dengan Jokowi karena sang presiden ingin memperpanjang masa jabatan sampai 3 periode dan itu tidak bisa diterima karena melanggar konstitusi. Megawati sebelum ini memang berulang kali menyatakan dia tidak setuju bila ada upaya memperpanjang masa jabatan presiden sampai 3 periode. Tapi pertanyaannya, apa Jokowi memang berusaha agar gagasan 3 periode itu bisa diwujudkan? Itu yang saya rasa menyesatkan. Jokowi secara konsisten selalu menyatakan menolak gagasan itu. Dia berulang kali mengatakan dia taat konstitusi dan taat pada kehendak rakyat. Saya tahu ada banyak pihak yang sempat berusaha agar Jokowi bisa dicalonkan kembali pada 2024 ini. Tapi Jokowi sendiri tidak pernah mendukung gagasan itu. Jadi kalau Megawati sekarang tiba-tiba saja menyatakan hubungan mereka retak gara-gara wacana presiden 3 periode, itu terkesan sebagai upaya penyesatan opini. Saya merasa Megawati sengaja menyebut itu untuk membangun branding positif mengenai dirinya dan branding negatif tentang Jokowi. Saya duga dia melakukannya atas usulan orang atau orang-orang di sekitarnya. Masalahnya kesan perpecahan Mega dengan Jokowi sudah sedemikian terbuka, sudah terlihat jelas. Sejak berakhirnya Pilpres 2024, mereka memang tidak pernah bertemu. Bahkan pada Lebaran tahun ini, tak ada silaturahmi berlangsung antara dua keluarga. Padahal di saat menjadi presiden sebelum pemilu dulu, Jokowi setiap tahun menyempatkan diri mengunjungi Megawati. Pihak istana memang masih menyatakan pertemuan ini cuma soal waktu. Tapi kelihatannya sih hambatannya jauh lebih serius dari itu. Jadi kalau dia sekarang mengatakan hubungan mereka baik-baik saja, agaknya sih mayoritas orang akan menganggap itu sebagai sekedar basa-basi. Mega dan PDIP rasanya sudah tak merasa perlu menutup-nutupi kemarahan mereka pada pemerintahan Jokowi. Majalah Tempo saja membuat laporan utama mengenai perang terbuka ini. Secara mendalam Tempo memaparkan rangkaian episode pertarungan yang terjadi tahun ini. Hanya tahun ini ya, sesudah pemungutan suara. Kalau Tempo juga mengutip apa yang terjadi tahun-tahun lalu, pasti lebih kaya lagi laporannya. Tempo menelusuri peristiwa-peristiwa terpenting dalam konflik PDIP dan Mega dengan pemerintah Jokowi. Kalau dibaca, dari Februari sampai Mei, Partai Banteng ini terus membombardir pemerintah. Ini dimulai pada Februari, sesaat setelah pemungutan suara. Ketika itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan kecurangan pemilu telah melampaui batas. Menurutnya, kecurangan telah didesain dari hulu hingga hilir. Kemudian, pada 30 Maret, Hasto mengatakan Gibran Rakabuming Raka belum cukup pengalaman untuk menjadi pemimpin tingkat nasional.
Ia mengibaratkan Gibran sebagai supir truk yang masih di bawah umur dan tak punya pengalaman sehingga bisa mengakibatkan kecelakaan. Pada 2 April, Hasto menyatakan Joko Widodo menginginkan kursi Megawati sebagai ketua umum. Menurut Hasto, Jokowi sempat mengirim utusan untuk membujuk Mega. Siapa utusan yang dimaksud? Ya entahlah. Lalu, pada 22 April, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun menyatakan Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming sudah bukan bagian dari Partai Banteng. Selanjutnya pada 24 Mei, Megawati menyebutkan adanya intervensi penguasa dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. PDIP juga tidak mengundang Jokowi dalam rapat kerja nasional PDIP di Ancol. Jadi setidaknya berdasarkan data Tempo, selama 3 bulan PDIP terus mengganggu pemerintah. Sejak Juni, kondisi mulai berubah. Pada 4 Juni, Hasto dipanggil kepolisian Jakarta dalam perkara dugaan penyebaran kebohongan. 5 hari kemudian, pada 9 Juni, PDIP mengadakan pagelaran wayang dengan lakon Pandawa Syukur tentang sosok Sisupala yang melupakan dan merendahkan Kresna yang telah membesarkannya. Lakon wayang itu tampaknya merujuk pada kondisi politik saat ini. Dalam lakon itu juga disebutkan Sisupala akan terkena karma. Keesokan harinya pada 10 Juni KPK memanggil Hasto sebagai saksi kasus Harun Masiku yang semula seolah terbenam dalam 4 tahun. Menurut Tempo, Hasto dipanggil dalam kaitan dengan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Pada 30 Juli, giliran Megawati yang bicara di depan Mukernas Partai Perindo. Dikabarkan dalam pidato itu Megawati menuduh pemerintah Jokowi mengintervensi penegakan hukum termasuk terhadap PDIP. Sekarang ini hukum diobrak-abrik kekuasaan, ujar Mega. Megawati menilai kini penguasa sedang mengincar orang-orang dekatnya untuk dikriminalisasi. Dia merasa langkah itu dilakukan karena tidak ada yang berani menghadapi dirinya secara langsung. Mega juga kembali menuduh Pilpres 2024 berlangsung dengan curang. Menurut Mega, dalam Pilpres 2024 terdapat kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Besoknya, pada 31 Juli, KPK memeriksa Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, kader PDIP yang juga dekat dengan Megawati. Hefearita dibidik dengan 3 kasus korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Dia dinyatakan sebagai tersangka dugaan gratifikasi dalam pengadaan barang pemerintah Kota Semarang pada 2023. Menurut Tempo, Mega marah karena Hefearita tak bereaksi ketika para camat bawahannya ditekan aparatur negara untuk berkampanye memenangkan Prabowo Gibran di Semarang. Bahkan Hefearita digambarkan sempat bertemu dengan Presiden Jokowi yang bilang kasus penyidikan KPK terhadapnya tak bermasalah. Karena itulah Hefearita berani maju jadi calon wali kota Semarang. Tapi kini ketika Hefearita sudah mulai berkampanye, dia justru ditetapkan sebagai tersangka. Tempo mengutip narasumber politikus PDIP yang tak disebut namanya yang bilang elektabilitas Hefearita yang tinggi membuat istana presiden gerah. Si sumber anonim itu yakin pengusutan dugaan korupsi Hefearita ini berhubungan dengan keinginan Gibran yang mengajukan nama temannya sebagai calon wali kota. Hasto mengkonfirmasi dugaan itu. Menurutnya tekanan saat pemilihan presiden kini berulang di pemilihan wali kota Semarang. Dan terakhir pada 31 Juli juga politikus PDIP Deddy Sitorus mengatakan Jokowi penuh kepalsuan. He is totally fake, ujar Deddy. Deddy mengatakan bahwa Jokowi memang menginginkan agar bisa maju 3 periode sejak 2019 lalu. Karena itulah segala macam penyanderaan demokrasi dan pembengkokan hukum terjadi di Indonesia sudah sejak 5 tahun yang lalu. Seperti terlihat, sebetulnya tidak perlu lagi Megawati berusaha membuat masyarakat percaya bahwa hubungan dia dan PDIP dengan pemerintahan Jokowi baik-baik saja. Mega dan PDIP jelas sedang marah karena mereka kalah dalam pemilu kali ini. Dan kemarahan mereka semakin meledak karena pemerintah saat ini sudah tidak melihat PDIP sebagai sosok yang tak bisa disentuh kejahatan-kejahatannya.
Menurut saya, marah karena kalah memang hal yang sangat lazim dilakukan. Tapi marah yang berkepanjangan hanya akan semakin menghancurkan akibat kekalahan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.